Oke, jumpa lagi di video tutorial kali ini. Seri sebelumnya kita sudah membahas tentang pemrograman dasar dengan Java. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang salah satu konsep dasar OOP di Java. Jadi, untuk materi yang pertama kita akan membahas sedikit tentang pengantar OOP dan juga konsep kelas dan objek. Nah, OOP itu apa sih? Jadi OOP itu adalah paradigma pemrograman berbasis objek. Nah, jadi OOP ini memandang sesuatunya itu segalanya dengan objek. Jadi segala sesuatunya dianggap objek. Jadi dalam suatu permasalahan dalam OOP kita bisa memodelkan suatu objek yang mana objek-objek tersebut dapat berinteraksi dengan objek lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tuh. Nah, ini konsep OOP. OOP memandang semua aspek sebagai suatu objek. Jadi, aspek yang terlibat dalam OOP atau entitas-entitas yang terlibat itu dipandang sebagai objek. Jadi, konsep OOP sendiri itu sama seperti kondisi di dunia nyata. Jadi, ada interaksi antar objek di situ. Nah, tiap objek itu mempunyai sifat dan atribut yang berbeda-beda. Jadi semua objek itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi seperti itu objek. Nah, objek ini ya sama seperti di dunia nyata. Jadi objek ada contohnya mobil dan singa. Terus ada objek mobil. Jadi mobil ini punya apa sih? Mobil punya tipe transmisi manual atau otomatis, terus juga punya warna, terus punya manufakturnya apa, jadi siapa yang bikin mobil tersebut. Terus mobil juga mempunyai suatu aksi atau mempunyai suatu tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan mobil itu ya contohnya berbelok, mengerem, dan berakselerasi. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa mendefinisikan perbedaan sifat dan tingkah laku dari singa. Nah, singa itu sifatnya apa? Buas, terus mempunyai taring, terus berkuku tajam, dan karnivora. Nah, tingkah lakunya bisa mengaum, berlari, makan, dan sebagainya. Nah, objek pada dunia nyata dapat secara mudah dimodelisasi sebagai objek software menggunakan sifat sebagai data dan tingkah laku sebagai metode. Nah, sifat ini maksudnya, jadi objek itu mempunyai apa aja sih? Jadi misalkan tadi mobil. Nah, mobil ini punya transmisi, warna, sama manufaktur. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat. Nah, tingkah lakunya itu sebagai metode. Nah, tingkah lakunya mobil itu ngapain aja? Jadi ada berbelok, mengerem, dan berakselerasi. Jadi kita bisa memodelkan atau membuat suatu coding yang berhubungan dengan mobil. Jadi mobil itu mau ngapain aja sih? Jadi kita bisa bikin metodenya, misalkan metode turning, braking, accelerating, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, sebuah objek adalah sebuah komponen software yang strukturnya mirip dengan objek pada dunia nyata. Nah, dalam OP memang sama seperti di dunia nyata pada umumnya. Jadi ada objek itu mempunyai tingkah laku. Tingkah lakunya bisa
melakukan apa aja. Lalu juga setiap objek itu memiliki suatu atribut. Jadi misalkan objek tadi singa. Nah, jadi atributnya singa itu apa? Warna kulitnya belang, terus matanya ada 2, terus kukunya tajam, seperti itu. Nah, strukturnya mirip dengan objek pada dunia nyata. Setiap objek dibuat dari satu set data atau sifat di mana variabel menjabarkan esensial karakter dari objek, dan juga terdiri dari satu set dari method atau tingkah laku yang menjabarkan bagaimana tingkah laku dari objek. Oke. Jadi objek adalah sebuah berkas software dari variabel dan metode yang berhubungan. Nah, setelah kita membahas objek, kita juga akan membahas tentang kelas. Jadi kelas ini adalah struktur dasar dari OOP. Nah, kelas ini merupakan suatu blueprint atau cetak biru dari objek. Jadi sebelum objek dibuat itu kita kan bisa membuat rancangannya terlebih dahulu, sama seperti arsitek ingin bangun rumah. Jadi untuk membangun rumah itu kita harus mempunyai rancangan bentuk rumahnya seperti apa. Nah, fungsi kelas itu juga seperti itu, sebagai rancangan. Terdiri dari 2 tipe, dari anggota yang disebut dengan field, atribut atau properti, dan method. Field menspesifikasi tipe data yang didefinisikan oleh kelas. Oke, method adalah spesifikasi dari operasi. Jadi method itu merupakan suatu kumpulan instruksi yang dijalankan oleh objek. Jadi objek itu melakukan apa? Misalkan lari. Jadi dalam metode lari itu parameternya apa, terus tingkah lakunya apa yang dijalankan, dan seperti itu. Sebuah objek adalah sebuah instance pada kelas. Jadi objek itu adalah sebuah apa ya, jadi kita ibaratkan kelas dan objek itu bagaikan pencetak kue. Jadi kelas itu adalah pencetak kuenya, ini cetak kue, objeknya itu hasil cetakannya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu objek dari suatu kelas, nah jadi objek itu menggambarkan atau memiliki semua atribut atau metode yang dispesifikasikan oleh kelasnya. Jadi seperti itu. Lalu kelas menyatakan konsep. Ya, tadi sudah dibahas sebelumnya, blueprint dari suatu objek. Terus objek adalah perwujudan dari konsep kelas atau instance of class. Tuh, seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat suatu objek dari suatu kelas, itu bisa disebut sebagai instansiasi. Nah, objeknya sendiri itu disebut dengan instance. Nah, kita akan belajar bagaimana penerapan OP di Java. Jadi seperti ini. Misalkan bikin kelas baru seperti biasa, kelas namanya mobil.java. Nah, kebetulan ini kita bikinnya package, jadi bisa disesuaikan di IDE-nya masing-masing seperti NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, dan sebagainya. Di sini kita coba package. Nah, untuk membuat kelas itu caranya cukup mudah. Jadi kita perlu menspesifikasikan public class mobil. Nah, nama kelas itu harus sesuai dengan nama filenya di sini. Nah, tadi mobil punya apa aja? Jadi mobil punya apa tadi di sini? Nah, sifat tipe transmisi dengan string
transmisi. Terus kita apa lagi tadi, mobil string warna, terus dia punya nomor polisi string nopol, terus juga string ini manufaktur. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kelas mobil ya. Jadi untuk melakukan suatu perubahan di sini, perubahan di atribut-atributnya, maka kita harus membuat metode getter dan setternya di public void set transmisi string transmisi. Nah, untuk mengeset transmisinya, maka kita harus memanggil instance method atau memanggil metode set transmisi. Jadi transmisinya itu kita inisialisasi dengan parameternya. Kata kunci this ini akan memanggil atau mereference ke apa yang dimiliki oleh instance. Jadi this.transmisi berarti transmisinya ini yang di sini sama dengan transmisi. Jadi transmisi antara ini sama ini itu berbeda. Kalau yang ini mereference ke string ini, string transmisi. Kalau yang ini dia akan reference di sini. Jadi beda. Oke, public void set warna, string warna, dengan warna, public void set nopol, this nopol dengan nopol, public void set manufaktur. Jadi sama bikin metodenya. Oke. Ini untuk metode setter. Jadi metode setter ini gunanya untuk mengubah nilai dari instance variabel atau atribut. Nah, kita juga harus mempunyai metode getter. Jadi metode getter itu tujuannya untuk mengambil nilai dari atribut. Nah, jadi bisa kita returnkan public string get transmisi ini. Oke, public string get warna. Oke, public string get nopol seperti ini. Faktur. Oke, seperti ini. Kita mungkin buat main kelasnya, misalkan diberi nama mobil main.java ini. Public class
Jadi kita ingin buat objeknya untuk menginstall objek, jadi mobil M sama dengan new mobil. Ini cara instansiasi objek dari kelas mobil. Nah, setelah kita instanskan, kita ingin mengubahnya. Jadi variabel ini, variabel transmisi, warna, nopol, manufaktur ini kita bisa ubah di sini m.set apa ini di sini set manufaktur misalkan manufakturnya apa, Suzuki misalkan Suzuki. M set nopol, nah nopolnya N123S misalkan seperti ini. M set warna, nah warnanya hitam. M set, setelah set mobil, manufaktur, nopol, warna, transmisi, set transmisi manual. Oke, ini bisa sebentar. Oke, kalau sudah, kita akan mencetaknya. Sistem manufaktur manufaktur ini sistem nopol nopol. Oke, sistem sama nopol tadi warna ya, warna warna. Oke. Oke, kalau sudah, kita bisa compile di sini. Sebentar. Kita compile dulu. Ditunggu, memang agak sedikit lama ini memang. Nah, ini mulai mengompil. Oh, ini ada error ini. Cannot find symbol kelas mobil main. Nah, kita lupa mendeklarasikan package-nya di sini. Package P. Nah, kita compile lagi. Nah, build sukses. Jadi kita bisa menjalankan sekarang.
kita eksekusi. Di setelah dikompil, kita jalankan kira-kira outputnya seperti apa di sini. Nah, ini outputnya. Manufaktur Suzuki Nopol N123S, warnanya hitam, transmisi manual. Nah, jadi baris ke-9 sampai 12 ini akan memanggil metode misalkan set manufaktur Suzuki. Jadi metode set manufaktur ini akan dipanggil melalui objek M dengan parameter Suzuki sini. Nah, parameter Suzuki tadi, Suzuki ini dimasukkan ke sini, baru diinisialisasikan ke instance variabelnya. Jadi variabel instance-nya dimasukkan sesuai dengan parameter yang dispesifikasikan. Nah, misalkan transmisinya diganti otomatis. Ini akan berubah. Ini kita compile dulu. Nah, build sukses. Jadi kita jalankan lagi. Apakah outputnya berubah juga? Ya, ternyata berubah. Jadi baris 14 sampai 17 ini akan mencetak return value dari get manufaktur, get nopol, get warna, get transmisi yang akan mengembalikan setiap nilai dari instance variabel yang didefinisikan di kelas mobil. Itu untuk mengeset variabel, jadi setter getter. Sekarang kita bisa tentukan ini mobil ini bisa apa aja, misalkan publik void jalan maju, misalkan maju integer x ini maksudnya integer berapa meter dia berjalan. Jadi bisa ditulis seperti ini, system out println mobil ini maju sebanyak x meter. Oke, maju. Coba kita compile lagi. Ini kita panggil m dot maju 10 misalkan. Oke. Kita coba dulu. Apakah bisa dieksekusi? Dikompil dulu. Kita belum compile ini. Jadi compile dulu. Oke, kita jalankan lagi.
main kelas mobil mania ini. Nah, mobil ini maju sebanyak 10 meter. Nah, itu kelas dan objek. Jadi, kelas mobil itu adalah suatu blueprint dari semua objek yang diinstanskan dari kelas mobil. Jadi, semua objek yang merupakan instance dari kelas mobil itu akan selalu memiliki metode-metode yang telah dispesifikasikan di sini dan juga atribut-atributnya. Di sini juga jelas, ini di baris ke-7 ini kita juga telah melakukan suatu instansiasi objek dari kelas mobil. Nah, sedangkan di baris yang ke 10 sampai 13 ini akan mengakses instan variable dengan metode setter. Kalau yang di sini ini sebagai metode getter untuk mengembalikan nilai dari instance variable. Nah, tuh. Jadi kita tadi udah belajar tentang kelas dan objek. Jadi kelas itu blueprint dari objek, sedangkan objek adalah hasil cetakan atau hasil instance dari kelas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa relasi antara kelas dan objek itu sama seperti relasi cetakan kue. Cetakan kue ini. Jadi objek itu adalah hasil cetakan dari kelasnya. Sekian video tentang pengantar OP dan sedikit penjelasan tentang kelas dan objek. Semoga bermanfaat. Sekian.